Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi biaya peluang atau opportunity cost. Untuk memudahkan pemahaman pada materi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang memiliki uang sebesar Rp50.000 dan berkeinginan untuk membeli dompet, baju, dan nonton. Dengan uang sebesar Rp50.000, apakah cukup untuk membeli dompet, baju, dan nonton? Tentu jawabnya tidak. Nah, kemudian muncul pemikiran untuk memilih salah satu barang yang akan dibeli. Dengan banyaknya keinginan yang hanya memiliki uang sebesar Rp50.000, ini menunjukkan adanya keterbatasan atau kelangkaan secara finansial. Untuk mendapatkan semua keinginan, pada akhirnya seseorang harus melakukan sebuah pilihan, sehingga muncullah biaya peluang. Nah, apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan suatu kebutuhan yang lain. Bisa diperhatikan contoh berikut. Seseorang memiliki sejumlah uang yang bisa digunakan untuk membangun 10 kamar kos yang bisa disewakan per kamar 2 juta per tahun. Atau membangun 3 rumah toko yang bisa disewakan masing-masing 5 juta per tahun. Dari dua pilihan ini, karena dengan pertimbangan benefit yang akan diperoleh lebih besar, maka lebih memilih membangun 10 kamar kos dibanding 3 rumah toko. Maka rumah toko inilah yang disebut dengan biaya peluang. Kemudian, seseorang memiliki dua pilihan antara kerja atau kuliah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya memilih untuk kuliah, sehingga biaya peluangnya adalah kerja. Contoh selanjutnya, seseorang memiliki uang sebesar Rp200.000 menghadapi pilihan untuk membeli sebuah tas atau sepatu. Dengan beberapa pertimbangan, akhirnya memilih untuk membeli sepatu, sehingga biaya peluangnya adalah tas. Kemudian contoh selanjutnya, perusahaan Maju Jaya memiliki sumber daya bangunan yang merupakan aset perusahaan. Terdapat dua pilihan terkait bangunan tersebut, yaitu bangunan tersebut disewakan atau memakai bangunan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut perhitungan biaya sewa bangunan, sekitar 200 juta per tahun. Apabila perusahaan memilih untuk menyewakan bangunan dengan pertimbangan mendapatkan benefit dari nilai sewa, maka perusahaan akan kehilangan peluang untuk memakai bangunan untuk kegiatan operasional. Nah, perusahaan kehilangan peluang untuk memakai bangunan ini disebut biaya peluang. Dengan adanya pemahaman tentang biaya peluang, diharapkan sebagai pemilik usaha dapat lebih bijaksana dalam beberapa hal, yaitu menentukan permasalahan yang sedang terjadi, mengenali dengan seksama berbagai kemungkinan atau alternatif-alternatif yang ada, menetapkan data dan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, mengevaluasi data dengan metode yang berkaitan pada berbagai alternatif atau evaluasi yang seharusnya dibuat, mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, serta keputusan dan alasan diambilnya keputusan tersebut. Jadi bisa disimpulkan, biaya peluang muncul karena adanya kelangkaan sumber daya. Kelangkaan ini membuat seseorang atau perusahaan harus memiliki satu alternatif terbaik berdasarkan nilai peluang terbaik dari yang tidak terpilih. Dalam bisnis, biaya peluang ini tentu sangat penting karena akan mempengaruhi nilai pendapatan dari perusahaan. Dari beberapa contoh yang sudah disampaikan, kita bisa mendefinisikan ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama, cara menghitung opportunity cost atau biaya peluang tidak selalu dikaitkan dengan uang, namun dapat dihubungkan dengan kebahagiaan, waktu, benefit yang diperoleh di masa mendatang, dan lainnya.
Yang kedua, mempunyai banyak possibility terkait dengan kegunaannya. Yang ketiga, penetapan pilihan opportunity cost tergantung maksud dan kondisi setiap individu atau perusahaan, serta biaya peluang pada umumnya merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier. Kemudian cara menghitung biaya peluang atau opportunity cost, yaitu jika ada dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan alias yang tidak dipilih. Dan jika ada lebih dari dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Pada intinya, ketika dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, maka kita akan memilih yang lebih memberi keuntungan. Berkaitan dengan ekonomi, maka keuntungan itu erat kaitannya dengan biaya. Jika dikaitkan lagi kegiatan produksi, maka pilihan yang diambil adalah yang bisa menghasilkan produk terbanyak berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian skala prioritas. Karena adanya kelangkaan pada alat pemuas kebutuhan, maka manusia dapat melakukan pilihan yang pada akhirnya memunculkan biaya peluang dan dapat menyusun skala prioritas. Ketika seseorang memiliki banyak keinginan, misalnya ingin liburan untuk orang tua, biaya pendidikan anak, sosial, membangun rumah, membeli mobil, perlengkapan medis, tabungan, handphone. Ini semua merupakan pilihan yang dapat dibuat urutan kebutuhan yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Daftar urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting, inilah yang disebut dengan skala prioritas. Kemudian contoh, Ibu Rianti dengan penghasilan tertentu memiliki 4 macam kebutuhan, yaitu membeli gelang emas, membeli baju untuk menghadiri pernikahan, membayar tunggakan listrik 2 bulan, dan membayar SPP 3 anak. Sebagai ibu rumah tangga yang baik, Ibu Rianti menyusun kebutuhan berdasarkan prioritas dari yang paling penting ke yang sifatnya tidak terlalu penting, yaitu yang pertama membayar SPP 3 anak, yang kedua membayar tunggakan listrik 2 bulan, yang ketiga membeli baju untuk menghadiri pernikahan, dan yang keempat baru membeli gelang emas. Kemudian manfaat perhitungan biaya peluang. Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Sangat jelas bahwa kemampuan menghitung biaya peluang bermanfaat untuk meminimalkan resiko atau menghindari kerugian yang lebih besar. Yang kedua, membantu perhitungan modal. Dalam menjalankan bisnis, modal menjadi faktor penting. Perhitungan modal juga harus memperhatikan resiko, sehingga kemampuan menghitung biaya peluang menjadi sangat dibutuhkan. Yang ketiga, mempermudah menentukan prioritas. Menghitung biaya peluang akan sangat bermanfaat untuk menentukan skala prioritas, karena pilihan bisnis akan sangat berkaitan dengan nilai ekonominya. Semakin menguntungkan, semakin besar peluang untuk dipilih. Keempat, menghemat pengeluaran usaha. Melalui perhitungan biaya peluang, maka perusahaan bisa menentukan pilihan terbaik dengan biaya terhemat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.